Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun singkong ketika seorang anak lelaki berjalan perlahan di jalan tanah desa. Di pundaknya tergantung pikulan bambu yang sudah kusam, berisi 2 ember besar berisi asinan buah. Langkahnya pelan, bukan karena lelah semata, tetapi karena beban hidup yang sudah ia pikul sejak terlalu dini. Namanya Raka. Usianya baru menginjak 17 tahun, tapi wajahnya menyimpan garis-garis kekelahan seperti lelaki dewasa. Sejak umur 7 tahun, ia sudah hidup sendirian. Ibunya meninggal karena sakit, ayahnya pergi entah kemana dan tak pernah kembali. Sejak hari itu, dunia seperti menutup pintu baginya, meninggalkan Raka kecil berdiri sendirian di tengah dinginnya hidup. Rumahnya hanya gubuk bambu di ujung desa, berdinding anyaman yang berlubang di sana-sini. Jika hujan turun, Raka harus memindahkan tikarnya ke sudut yang tidak bocor. Jika angin malam berembus, ia meringkuk sambil memeluk lutut, berusaha menghangatkan tubuhnya sendirian. Tak ada pelukan ibu, tak ada suara ayah, hanya sunyi yang setia menemaninya setiap malam. Sejak SD, Raka sudah belajar menjual asinan buah. Awalnya ia hanya membantu tetangga, lalu belajar membuat sendiri. Ia memotong mangga, nanas, kedondong, dan jambu dengan tangannya yang kecil, meracik bumbu dari cabai, gula merah, dan garam seadanya. Tidak ada resep pasti, hanya insting dan rasa lapar yang mengajarinya. Kini, asinan itulah yang menjadi sumber hidupnya. Asinan, asinan buah. Suaranya menggema pelan di antara rumah-rumah desa yang masih sepi. Tidak semua orang membuka pintu, bahkan kebanyakan pura-pura tidak mendengar. Raka sudah terbiasa. Di depan rumah besar bercat hijau, beberapa ibu-ibu sedang menyapu halaman. Mereka menoleh sebentar, lalu saling berbisik sambil tertawa kecil. "Itu lagi, anak asinan," kata salah satu dari mereka. "Kasihan sih, tapi ya mau gimana, hidupnya gitu-gitu aja," sambung yang lain. Raka mendengar semuanya, tapi ia hanya menunduk, menahan perih di dada. Ia tahu, di mata mereka, dirinya bukan siapa-siapa, hanya anak sebatang kara yang keliling menjual asinan, tak punya masa depan, tak punya harapan. Langkahnya terus berjalan, matahari mulai naik, panas perlahan membakar kulitnya. Keringat mengalir di pelipis, tapi ia tak berhenti. Ia harus menjual asinan hari ini, kalau tidak, ia tidak makan malam. Di sebuah perempatan desa, seorang anak kecil berlari menghampirinya. "Bang, asinan berapa?" "1.000 aja, Dek," jawab Raka dengan senyum kecil. Anak itu mengambil satu plastik kecil, lalu berlari pergi sambil tersenyum. Senyum Raka mengembang meski hanya sebentar. Satu plastik terjual berarti satu langkah lebih dekat dengan makan hari ini. Tapi kebahagiaan kecil itu segera pudar saat ia melewati rumah Pak Darto, orang yang paling sering merendahkannya. Raka," teriak Pak Darto dari teras. Raka berhenti, menoleh dengan sopan. "Kamu itu keliling terus, kapan sekolah? Mau jadi penjual asinan sampai mati?" Tawa kecil terdengar dari dalam rumah. Raka menunduk, tangannya mengepal kuat, tapi mulutnya diam. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia juga ingin sekolah, ingin punya masa depan, tapi hidup tak pernah memberinya pilihan. "Iya, Pak," jawabnya pelan, lalu melanjutkan langkah. Setiap hinaan seperti pisau kecil yang menancap di hatinya, sedikit demi sedikit. Tapi Raka belajar satu hal, menangis tidak membuat asinan laku, mengeluh tidak mengisi perut. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan. Menjelang siang, asinan di embernya inggal separuh. Kakinya pegal, bahunya nyeri. Ia duduk di bawah pohon randu, membuka botol air minum yang sudah hangat. Ia menatap langit biru, lalu berbisik lirih. "Bu, kalau ibu masih ada, Raka pasti nggak sekuat ini ya." Tak ada jawaban, hanya angin yang menggerakkan daun. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak mati, harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti, semua hinaan ini akan menjadi cerita. Harapan bahwa hidupnya tak akan selamanya seperti ini. Harapan bahwa Tuhan tidak tidur. Raka bangkit, mengangkat kembali pikulannya. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia tidak tahu bahwa hari-hari keliling ini, hinaan ini, dan luka ini sedang mempersiapkannya untuk sebuah takdir besar yang belum pernah ia bayangkan. Dan di suatu desa yang belum pernah ia datangi, nasibnya akan berubah selamanya. Pagi datang terlalu cepat bagi Raka. Langit masih gelap, ayam bahkan belum berkokok, tapi ia sudah bangun dari tikar lusuhnya. Malam tadi hujan deras, membuat sebagian atap gubuknya bocor. Ember tua di sudut ruangan penuh air hujan. Raka menatapnya sebentar, lalu tersenyum pahit. Beginilah hidupnya. Selalu ada yang bocor, selalu ada yang harus ditampung sendiri. Ia menyalakan kompor minyak,
merebus air, lalu mulai memotong buah-buahan yang ia beli kemarin dengan sisa uang terakhir. Pisau kecil itu sudah tumpul, tapi ia tetap menggunakannya dengan sabar. Setiap irisan mangga dan kedondong terasa seperti potongan waktu hidupnya sendiri. Pelan, berat, tapi harus selesai. Setelah semuanya siap, Raka meracik bumbu asinan. Ia mencicipi sedikit, mengernyit, lalu menambah gula merah. Ia ingin rasanya sempurna. Entah kenapa, pagi itu hatinya merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang akan terjadi, meski ia tak tahu apa. Ia memikul dagangan dan melangkah keluar gubuk. Jalan desa masih sepi, hanya suara langkahnya sendiri dan gesekan bambu pikulan yang menemani. Bismillah, bisiknya pelan, sebelum mulai berjalan. Desa pertama masih sama seperti biasanya. Beberapa orang membeli, sebagian lagi menolak, dan sisanya pura-pura tidak melihat. Tapi di desa kedua, hinaan itu kembali datang lebih keras dari biasanya. Di depan warung kecil, beberapa pemuda duduk sambil merokok. Saat melihat Raka, salah satu dari mereka bersiul. Itu anak asinan lewat. Masih hidup juga ya? Yang lain tertawa. Raka, jualanmu itu laku nggak sih? Jangan-jangan kamu makan sendiri tiap hari. Raka berhenti sejenak. Hatinya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang. Kalau mau beli, saya layani, ucapnya sopan. Ogah, nanti sakit perut. Tawa pecah lagi. Raka menunduk, lalu melanjutkan langkah. Di dadanya terasa sesak, seperti ada batu besar yang menekan napasnya. Tapi ia tidak berhenti. Ia tidak boleh berhenti. Di desa ketiga, hujan turun tiba-tiba. Raka berlari kecil, melindungi dagangannya dengan plastik. Bajunya basah, rambutnya menempel di dahi. Ia berhenti di bawah teras rumah kosong, menggigil kedinginan. Asinan yang sudah ia bawa sejak pagi, kini terasa lebih berat. Bukan karena isinya, tapi karena perasaannya. Kenapa hidup susah banget sih? Gumamnya lirih. Tapi kemudian ia teringat satu hal. Wajah ibunya, senyum lembut yang samar, yang selalu berkata, "Kalau kamu capek, jangan berhenti, nak. Istirahat sebentar, lalu jalan lagi." Raka mengusap wajahnya, menahan air mata, lalu berdiri kembali. Saat hujan reda, ia melanjutkan perjalanan. Kakinya pegal, perutnya kosong, tapi tekadnya tetap utuh. Di desa keempat, seorang nenek tua membeli 2 plastik asinan. "Enak, nak. Rasanya pas. Kamu bikin sendiri?" Raka mengangguk. "Teruslah jualan ya. Tuhan gak pernah tidur," kata nenek itu sambil tersenyum. Kata-kata itu seperti obat di hatinya. Untuk pertama kalinya hari itu, Raka merasa dihargai. Ia berjalan dengan langkah lebih ringan, meski beban di pundaknya belum berkurang. Sore mulai turun. Asinan tinggal sedikit. Saat ia melewati jalan kecil menuju desa terakhir, sekelompok anak kecil berlari mengejarnya. "Bang, asinan bang!" Raka tersenyum lebar, melayani mereka satu persatu. Saat uang receh berpindah ke tangannya, ia merasa seolah dunia sedang berkata, "Bertahanlah sedikit lagi." Namun saat hendak pulang, suara yang paling ia benci kembali terdengar. "Raka, kamu belum bayar utang buah kemarin!" teriak pedagang buah dari seberang jalan. Semua mata memandangnya. Raka membeku, wajahnya memanas, malu. "Saya bayar besok, Pak. Saya janji." Janji terus. Dasar anak gak jelas. Tawa dan bisikan kembali terdengar. Raka menunduk, berjalan cepat meninggalkan kerumunan. Di belakang semak-semak, ia berhenti, lalu duduk terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis karena lapar, bukan juga karena lelah. Ia menangis karena merasa sendirian di dunia yang terlalu keras. Tapi di antara isak itu, hatinya berbicara pelan. "Kalau aku menyerah sekarang, semua ini sia-sia." Ia bangkit, mengusap air matanya dengan lengan baju. Matanya kini lebih tajam, lebih kuat. "Aku mungkin cuma penjual asinan sekarang," katanya dalam hati. "Tapi suatu hari, kalian akan menyebut namaku dengan cara yang berbeda." Dengan langkah tertatih tapi teguh, Raka pulang ke gubuknya. Ia tidak tahu kapan hidupnya berubah, tapi ia yakin satu hal, hinaan hari ini sedang menempa jiwanya menjadi baja. Dan baja itu, suatu hari nanti, akan berdiri paling tinggi. Malam turun pelan di desa kecil itu, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam gubuk bambu yang hanya diterangi lampu minyak, Raka duduk bersila di lantai tanah. Di depannya ada baskom kecil berisi sisa buah yang belum terjual hari ini. Wajahnya tampak lelah, matanya sayu, tapi tangannya tetap bergerak pelan, membersihkan buah satu persatu. Hari ini berat, lebih berat dari kemarin.
hinaan, tawa, dan tatapan merendahkan masih terngiang jelas di kepalanya. Namun Raka tahu, jika ia larut dalam perasaan itu, besok ia tak akan punya kekuatan untuk bangun lagi. Ia menghela napas panjang, lalu menatap botol kecil berisi bumbu asinan. Ia membuka tutupnya, mencicipi sedikit, lalu mengernyit. Ada yang kurang, rasanya belum seperti yang ia inginkan. Raka bangkit, mengambil gula merah, cabai, dan sedikit terasi yang ia simpan. Malam itu, di tengah dingin dan sepi, ia mencoba lagi. Ia menghaluskan bumbu, menakar dengan perasaan, bukan dengan ukuran. Ia ingat pesan ibunya dulu, kalau kamu mau orang suka, masaklah dengan hati. Ia menambahkan sedikit gula, lalu mencicipi lagi. Kali ini, senyumnya muncul. Tidak lebar, tapi cukup untuk menghangatkan hatinya. Besok, aku coba ini, gumamnya. Raka menata buah-buah itu dengan rapi, lalu berbaring. Di atap, suara angin beradu dengan bambu, seperti nyanyian malam yang sedih. Ia memejamkan mata, memeluk harapan kecil yang ia simpan di dada. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut. Raka bangun lebih semangat. Ia meracik asinan dengan resep barunya, lalu memikul dagangan dan berjalan keluar gubuk. Hari itu ia memilih jalur berbeda. Ia ingin mencoba desa yang jarang ia datangi, meski jaraknya lebih jauh. Langkahnya mantap, meski jalanan menanjak dan berbatu. Keringat mengalir di punggungnya, tapi hatinya tenang. Setiap langkah ia iringi dengan doa dalam hati. Desa itu sepi, tapi berbeda. Rumah-rumahnya sederhana, warganya ramah. Seorang ibu muda membeli satu plastik asinan, lalu mencicipinya di pempak. Matanya membesar. Loh, ini enak banget nak, segar tapi bumbunya pas. Raka terkejut. Beneran bu? Iya, besok kesini lagi ya, aku pesan banyak. Hati Raka bergetar. Untuk pertama kalinya, seseorang memuji dagangannya tanpa iba. Ia melanjutkan keliling dengan semangat baru. Di rumah lain, seorang bapak membeli 2 plastik, lalu tersenyum puas. Kalau kamu bikin lebih banyak, bilang ya, aku suka. Hari itu, asinan Raka habis lebih cepat dari biasanya. Saat matahari masih tinggi, embernya sudah kosong. Ia berdiri di pinggir jalan, memandang kosong sejenak, lalu tersenyum lebar. Senyum yang selama ini jarang muncul. Dalam perjalanan pulang, Raka berhenti di jembatan kecil. Ia menatap air sungai yang mengalir tenang. Di sana, ia merasa sesuatu berubah di dalam dirinya. Bukan hidupnya, belum, tapi harapannya kini punya arah. Malamnya, Raka mencatat di kertas bekas, resep hari ini berhasil. Ia tak pernah belajar menulis rapi, tapi tulisan itu seperti janji pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, ia tak lagi meracik bumbu asal-asalan. Ia mencicipi, memperbaiki, mencoba lagi. Ia belajar dari kesalahan, bukan mengutuk keadaan. Hari demi hari berlalu, kadang asinan laku keras, kadang sepi. Tapi Raka tak lagi mengeluh. Setiap penolakan ia jadikan pelajaran, setiap pujian ia jadikan penguat. Suatu sore, saat ia duduk di bawah pohon randu, seorang anak kecil datang membawa mangkuk. Bang, ibu suruh beli asinan lagi, katanya bumbunya beda, enak. Raka tersenyum, memberikan 2 plastik. Saat anak itu pergi, Raka menatap langit, matanya berkaca-kaca. Bu, Raka gak nyerah, bisiknya pelan. Malam itu, hujan turun lagi, tapi berbeda dengan sebelumnya, Raka tidak merasa dingin. Di dadanya ada api kecil yang menyala, api kesabaran yang kini mulai berubah menjadi keyakinan. Ia tidak tahu bahwa kesabarannya ini sedang diperhatikan oleh takdir, bahwa setiap langkah keliling, setiap hinaan, setiap perbaikan rasa sedang mengantarkannya menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan tanpa ia sadari, di suatu desa yang akan ia datangi beberapa hari lagi, seorang pengusaha makanan sedang mencari rasa yang selama ini hilang dari produknya. Rasa yang hanya bisa lahir dari kesabaran, luka, dan ketulusan. Pagi itu, Raka bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena hari itu istimewa, tapi karena hatinya terasa lebih ringan dari biasanya. Resep asinan yang ia perbaiki selama beberapa hari terakhir kini terasa semakin pas. Ia sudah tidak lagi mencicipinya dengan ragu, tapi dengan keyakinan. Bumbu itu kini seperti bagian dari dirinya. Sederhana, tapi jujur. Ia memikul dagangan lebih awal dari biasanya. Langit masih pucat, matahari belum muncul sepenuhnya. Raka memilih jalur yang jarang ia lewati, jalan tanah panjang yang menghubungkan beberapa desa terpencil. Ia tidak tahu kenapa memilih jalan itu, hanya merasa ingin mencoba. Seperti ada suara halus di dalam dadanya yang berkata, "Jalan saja." Langkah demi langkah ia lalui, melewati sawah yang masih diselimuti kabut.
Suara burung, gemericik air, dan gesekan pikulan menemani perjalanannya. Jaraknya lebih jauh, kakinya lebih lelah, tapi hatinya tenang. Menjelang siang, Raka tiba di desa yang belum pernah ia datangi. Desa itu terlihat berbeda, lebih hidup, lebih ramai. Ada beberapa mobil terparkir di depan rumah besar, sesuatu yang jarang ia lihat. Raka ragu sejenak, tapi kemudian memberanikan diri. "Asinan, asinan buah," serunya pelan. Beberapa orang menoleh, tapi hanya sedikit yang mendekat. Seorang ibu membeli satu plastik, mencicipi, lalu mengangguk puas. Itu cukup membuat Raka bersemangat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya keluar dari rumah besar itu. Pakaiannya sederhana, tapi rapi. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun hangat. Ia memperhatikan Raka dari jauh, lalu melangkah mendekat. "Asinan?" tanyanya. "Iya pak, asinan buah," jawab Raka sopan. Pria itu membeli satu plastik, lalu mencicipinya perlahan. Saat sendok menyentuh lidahnya, ia terdiam. Raka bisa melihat perubahan di wajahnya. Alisnya sedikit terangkat, matanya menyipit seperti sedang mengenang sesuatu. "Ini kamu yang bikin?" tanya pria itu pelan. "Iya pak, saya bikin sendiri," jawab Raka gugup. Pria itu mencicipi lagi, kali ini lebih banyak. Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Kamu tahu rasanya kenapa beda?" Raka menggeleng. "Karena ini jujur, gak dibuat asal-asalan," kata pria itu. Hati Raka bergetar. Belum pernah ada orang bicara tentang dagangannya seperti itu. "Namamu siapa?" "Raka pak." "Sudah lama jualan?" "Sejak kecil." Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya mau beli semua asinan yang kamu bawa hari ini." Raka terkejut. "Semua pak?" "Iya, saya mau coba lagi di rumah." Dengan tangan sedikit gemetar, Raka menyerahkan semua plastik asinan. Embernya kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak pulang dengan sisa dagangan. "Besok kamu lewat sini lagi?" tanya pria itu. "Kalau boleh pak." "Boleh. Datang jam 10, saya tunggu." Raka mengangguk, hatinya berdebar. Ia melangkah pergi dengan perasaan aneh, antara senang, bingung, dan takut berharap terlalu tinggi. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Rasanya jujur. Ia memandang langit-langit gubuk, lalu tersenyum kecil. Entah kenapa, ia merasa hari ini bukan hari biasa. Keesokan paginya, ia datang lebih awal dari yang diminta. Jam 9, ia sudah berdiri di depan rumah besar itu, memikul dagangan yang lebih banyak dari biasanya. Tangan dan kakinya gemetar, tapi ia menenangkan diri. Pria itu keluar lagi, kali ini membawa seorang wanita dan seorang pemuda. "Ini Raka," kata pria itu, "yang kemarin bikin asinan itu." Mereka mencicipi bersama. Beberapa detik berlalu, lalu wanita itu menutup mulutnya. Kaget. "Ini enak banget, Pat. Rasanya beda." Pria itu menoleh pada Raka. "Raka, kamu pernah kepikiran jualan ini lebih besar?" Raka terdiam. Pertanyaan itu terlalu besar untuk hidupnya yang kecil. "Saya cuma keliling, Pak," jawabnya pelan. Pria itu tersenyum. "Kalau kamu mau belajar, saya mau bantu. Rasa seperti ini sayang kalau cuma dijual keliling." Dunia Raka seperti berhenti berputar. Kata-kata itu terlalu indah untuk dipercayai. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Saya nggak punya apa-apa, Pak." "Justru itu," kata pria itu lembut. "Kamu punya yang paling mahal, rasa yang lahir dari perjuangan." Angin berhembus pelan. Raka merasa dada sesak, tapi hangat. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihatnya bukan sebagai anak asinan, tapi sebagai seseorang yang punya nilai. Ia mengangguk pelan. "Saya mau belajar, Pak." Dan di saat itulah, tanpa Raka sadari, hidupnya mulai berpindah arah. Jalan panjang penuh hinaan dan kesabaran, akhirnya mempertemukannya dengan satu titik yang akan mengubah segalanya. Pertemuan itu singkat, sederhana, tapi menjadi awal dari lahirnya seorang bos muda, yang dulu hanya anak sebatang kara penjual asinan. Hari itu, Raka melangkah ke dunia yang belum pernah ia kenal. Rumah besar tempat ia bertemu pria itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekedar rumah, tapi pintu menuju kehidupan baru. Pria itu bernama Pak Arya, seorang pengusaha makanan yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia rasa. Tapi tak satu pun itu Raka ketahui saat pertama kali ia duduk di ruang tamu rumah itu, dengan tangan kaku dan mata penuh ragu. "Mulai hari ini, kamu belajar di tempat saya," kata Pak Arya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Raka mengangguk, meski jantungnya berdetak tak karuan. Ia tak pernah duduk di kursi empuk seperti ini, tak pernah berada di ruangan bersih dan wangi. Ia merasa seperti orang asing di dunia orang lain. Hari-hari awal terasa berat. Raka diajari cara memilih bahan yang baik,
cara menakar rasa, cara menjaga kebersihan, dan hal-hal kecil yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Tangannya sering gemetar saat menakar bumbu, takut salah. Tapi Pak Arya tak pernah marah, hanya mengulang pelan dan sabar. Rasa itu bukan cuma soal lidah, tapi soal tanggung jawab, katanya suatu hari. Namun ujian tak datang dari dapur saja. Ketika Raka mulai ikut ke tempat produksi kecil milik Pak Arya, bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Anak kampung. Dari mana datangnya? Kok langsung dipercaya? Beberapa karyawan memandangnya rendah. Raka tahu tatapan itu. Tatapan yang sama seperti tetangganya dulu. Dadanya kembali terasa sesak. Tapi ia menelan semuanya, seperti biasa. Malam hari ia pulang ke gubuknya dengan badan pegal, tapi hati penuh. Ia tetap membuat asinan keliling karena belum ada uang untuk berhenti. Siang belajar, sore keliling. Hidupnya semakin berat, tapi langkahnya tak goyah. Suatu hari, Pak Arya meminta Raka membuat bumbu sendiri tanpa bantuan. Ini ujian, katanya. Raka bekerja sampai malam, mencicipi berkali-kali. Saat Pak Arya mencoba, ia terdiam lama. Raka menahan napas. Bagus, kata Pak Arya akhirnya. Kamu siap naik tahap. Tapi justru setelah itu, cobaan datang bertubi-tubi. Seorang pemasok buah menipunya. Buah yang datang busuk, tapi uang sudah dibayar. Raka merasa bersalah, meski itu bukan sepenuhnya salahnya. Ia ingin menyerah. Ia duduk sendirian di belakang gudang, menatap tanah. Apa aku terlalu bermimpi tinggi? Gumamnya. Saat itulah Pak Arya datang, duduk di sampingnya. Kalau semua orang berhenti di kesalahan pertama, nggak akan ada pengusaha yang bertahan, katanya pelan. Kata-kata itu menancap dalam. Raka bangkit lagi. Beberapa minggu kemudian, mereka mencoba menjual asinan dalam kemasan kecil. Awalnya tak laku. Banyak yang bilang asinan tidak cocok dikemas. Raka mendengar itu seperti hinaan lama yang kembali. Tapi ia tak mundur. Ia memperbaiki rasa, kemasan, bahkan cara menyajikan. Malam-malamnya diisi doa dan kerja tanpa henti. Tangannya kapalan, matanya perih, tapi hatinya teguh. Hingga suatu hari, pesanan datang dari luar desa, lalu dari kota, lalu dari toko besar. Raka menatap daftar pesanan dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar bukan karena takut, tapi karena tak percaya. Aku bisa sejauh ini, bisiknya. Namun ujian terakhir datang saat salah satu karyawan iri menyebarkan fitnah bahwa Raka hanya numpang nama. Pak Arya memanggilnya. Raka masuk ruangan dengan kepala tertunduk. Raka, kata Pak Arya, orang akan bicara apa saja saat kamu naik. Jangan berhenti, buktikan. Raka mengangguk. Hari itu ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia sadar jalan baru ini bukan jalan mudah, tapi setiap luka, setiap fitnah, setiap kelelahan hanyalah kelanjutan dari hidup yang sudah ia jalani sejak kecil. Bedanya sekarang, ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia punya arah, ia punya kesempatan. Dan di balik semua ujian itu, Raka tidak tahu bahwa tak lama lagi, dunia akan mengenalnya bukan sebagai anak penjual asinan, melainkan sebagai bos muda yang lahir dari luka dan kesabaran. Hidup Raka mulai berubah dengan cepat. Terlalu cepat bahkan untuk hatinya yang masih sering merasa seperti anak kecil penjual asinan. Pabrik kecil itu kini tak lagi sunyi. Mesin berputar sejak pagi, karyawan lalu lalang, dan pesanan datang tanpa henti. Nama produk mereka mulai dikenal di pasar kota, lalu merambat keluar daerah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka menerima gaji bulanan. Uang itu ia pegang lama, menatapnya seperti benda asing. Tangannya gemetar. Ia teringat malam-malam lapar, hujan yang menetes di tikarnya, dan hinaan yang dulu menusuk dada. Kini, ia tak lagi tidur di gubuk. Pak Arya menyewakan kamar kecil dekat tempat produksi agar ia tak perlu bolak-balik. Tapi justru di titik itulah ujian terbesar datang. Saat permintaan melonjak, Raka dipercaya mengatur produksi. Ia bangga, tapi juga takut. Ia bekerja siang malam, jarang tidur, jarang makan. Ia ingin membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah. Namun kesalahan kecil terjadi. Karena terburu-buru, satu batch asinan terkontaminasi. Beberapa pembeli mengeluh, komentar buruk menyebar, pesanan berhenti mendadak. Raka terpukul, dunia yang baru ia kenal runtuh di depan matanya. Ia duduk di lantai gudang, menatap botol-botol asinan yang tak terjual. Kenapa selalu saat aku mulai naik, aku jatuh, gumamnya. Ia menunggu dimarahi, diusir, atau disalahkan. Tapi Pak Arya hanya menepuk bahunya.
Naik kelas itu begini, Raka. Kamu jatuh bukan karena lemah, tapi karena berani melangkah. Malam itu, Raka menangis seperti anak kecil. Bukan karena hinaan, tapi karena takut kehilangan kesempatan yang baru saja ia miliki. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi. Produksi dihentikan sementara, karyawan dipulangkan. Raka merasa semua itu salahnya. Ia hampir memutuskan untuk kembali keliling menjual asinan seperti dulu. Tapi saat ia berdiri di depan gerobak lamanya yang sudah berdebu, tangannya berhenti. Ia teringat semua yang telah ia lewati. Semua luka itu tidak mungkin sia-sia. Ia kembali ke tempat produksi dengan mata yang lebih tajam. "Aku mau tanggung jawab," katanya pada Pak Arya. Mereka mulai dari nol, memperbaiki sistem, membersihkan alat, mengganti pemasok, dan mencicipi ulang rasa satu persatu. Raka tidak lagi hanya bekerja keras, ia bekerja dengan cerdas. Ia belajar mencatat, menghitung, dan mengatur. Beberapa minggu berlalu dan produk kembali dipasarkan. Kali ini lebih baik, lebih stabil. Komentar positif perlahan muncul lagi. Pesanan datang, pelan tapi pasti. Suatu sore Pak Arya memanggil Raka ke ruangannya. "Kamu bukan lagi anak magang," katanya sambil tersenyum. "Kamu partner." Kata itu membuat dada Raka bergetar. Partner. Ia tak pernah membayangkan kata itu melekat pada dirinya. Tapi keberhasilan kembali memancing iri. Karyawan lama yang dulu memfitnahnya, kini benar-benar pergi. Beberapa orang luar mencoba menjatuhkannya dengan harga murah dan isu buruk. Raka hampir lelah, tapi kali ini ia tidak gentar. Ia sudah pernah jatuh ke titik paling bawah. Ia tahu caranya bangkit. Suatu malam, ia berdiri sendirian di depan cermin kecil, menatap wajahnya yang kini lebih dewasa. "Aku bukan anak asinan lagi," katanya pelan. "Aku adalah hasil dari semua luka itu." Dan di dalam dadanya, rasa takut mulai berubah menjadi kekuatan. Ia tidak tahu bahwa di depan sana, takdir menyiapkan satu ujian terakhir. Ujian yang akan menjadikannya bukan hanya pengusaha, tapi bos muda yang mengubah hidup banyak orang. Pagi itu, Raka berdiri di depan jendela kantor kecil yang kini menjadi pusat produksi asinan mereka. Dari tempat itu, ia bisa melihat truk-truk kecil keluar masuk membawa ratusan dus asinan ke berbagai kota. Di tangannya ada secangkir kopi yang masih hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Ke masa lalu, ke jalan tanah desa, ke pikulan bambu yang dulu setia menempel di pundaknya. Hari ini, ia akan kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Bukan sebagai anak asinan, tapi sebagai Raka, pengusaha muda. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, celana hitam, dan sepatu yang dulu hanya bisa ia lihat di etalase toko. Ia tidak ingin tampil mewah, ia ingin pulang sebagai dirinya sendiri. Mobil melaju pelan melewati sawah, jembatan kecil, dan tikungan yang dulu ia lewati dengan kaki. Setiap meter jalan terasa seperti halaman hidup yang terbuka kembali. Hatinya berdebar, bukan karena bangga, tapi karena takut. Takut jika luka lama kembali terasa. Saat mobil memasuki desa, beberapa orang menoleh. Ada yang berbisik, ada yang menatap lama, mencoba mengenali. Mobil berhenti di dekat lapangan kecil. Raka turun perlahan. Dan seketika, waktu seperti berhenti. Rumah-rumah itu masih sama. Warung itu masih berdiri. Pohon randu tempat ia dulu berteduh masih ada. Tapi ia bukan lagi orang yang sama. Seorang ibu menyadari lebih dulu. "Itu Raka?" Yang lain mendekat. "Raka yang dulu jualan asinan? Ya Allah, itu Raka?" Pak Darto keluar dari rumahnya. Orang yang dulu paling sering merendahkannya. Matanya membesar, langkahnya ragu. "Raka, kamu?" tanyanya pelan. Raka menunduk sebentar, lalu tersenyum. "Iya, Pak." Tak ada dendam di suaranya, tak ada amarah, hanya ketenangan. Hari itu, Raka mengumpulkan warga di balai desa. Ia berdiri di depan mereka dengan tangan sedikit gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena haru. "Saya dulu hidup dari desa ini," katanya pelan. "Saya juga banyak disakiti di sini, tapi saya belajar satu hal. Kalau saya membalas, saya akan tetap kecil. Jadi hari ini, saya datang untuk berbagi." Ia membuka map berisi rencana, lapangan kerja, pelatihan, dan modal usaha kecil. Ia ingin warga desa menjadi pemasok buah, pekerja, dan mitra. Tangis pecah di antara kerumunan. Beberapa menunduk, malu. Beberapa mendekat, meminta maaf. Pak Darto berdiri paling lama, lalu menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya, Raka. Saya salah." Raka menahan air mata,
Ia mengangguk, lalu memeluk lelaki tua itu. Di dadanya, sesuatu yang lama mengikat, akhirnya lepas. Sore itu, Raka berjalan ke gubuk lamanya. Ia berdiri lama di depan pintu bambu yang hampir roboh. Ia masuk, duduk di lantai tanah, dan memejamkan mata. "Bu, Raka sudah pulang," bisiknya. Beberapa bulan kemudian, desa itu berubah. Banyak yang bekerja, anak-anak kembali sekolah, dan asinan Raka diproduksi dari desa itu sendiri. Gubuk lamanya kini menjadi rumah kecil yang kokoh, bukan untuknya, tapi untuk anak yatim yang bernasib seperti dirinya dulu. Suatu pagi, Raka berdiri di depan cermin, tersenyum kecil. Ia tahu, hidupnya bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membuktikan bahwa luka bisa menjadi cahaya. Desa itu kini tidak lagi sama. Pagi hari tidak hanya dipenuhi suara ayam berkokok, tapi juga suara mesin kecil yang berputar, suara orang bekerja, dan tawa anak-anak yang berangkat sekolah dengan seragam bersih. Raka berdiri di tepi lapangan, memandangi semuanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan perubahan ini terjadi secepat ini. Namun di tengah semua keberhasilan itu, Raka justru merasa gelisah. Uang mengalir, usaha berkembang, namanya dikenal di banyak tempat. Ia sudah membeli rumah, mobil, bahkan tanah. Tapi di malam hari, saat semua sepi, ia sering duduk sendiri di teras, memandang langit, bertanya pada dirinya sendiri, "Kalau semua ini hilang, siapa aku?" Pertanyaan itu mengganggunya, karena semakin tinggi ia berdiri, semakin ia takut jatuh. Ia ingat masa kecilnya, saat ia hanya memiliki satu pikulan bambu dan keyakinan. Kini ia punya segalanya, tapi hatinya kadang kosong. Suatu malam, Raka bermimpi tentang ibunya. Ibunya berdiri di bawah pohon randu, tersenyum, lalu berkata pelan, "Jangan lupa, kenapa kamu mulai?" Raka terbangun dengan napas berat. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Tangannya masih sama, tangan yang dulu memotong buah, memikul asinan, dan menahan lapar. Hanya jalannya yang berubah. Pagi itu, Raka mengumpulkan para karyawan dan warga desa. "Kita bukan cuma bangun usaha," katanya, "tapi bangun manusia." Ia membuka program beasiswa untuk anak-anak desa, pelatihan gratis untuk ibu-ibu, dan modal usaha tanpa bunga. Banyak yang menangis mendengarnya. Raka tidak lagi menghitung untung rugi seperti dulu. Ia menghitung senyum, ketenangan, dan doa. Namun cobaan datang lagi. Seorang investor besar datang, menawarkan uang dalam jumlah yang tidak masuk akal. Tapi ada syaratnya. Pabrik harus dipindahkan, desa tidak lagi dilibatkan, dan harga bahan ditekan serendah mungkin. Raka gelisah. Jika ia menolak, pertumbuhan akan lambat. Jika menerima, ia mengkhianati awal perjalanannya. Malam itu, ia kembali ke gubuk lamanya. Ia duduk di lantai tanah, meraba dinding bambu yang dulu melindunginya dari hujan. "Apa arti sukses, Bu?" bisiknya. Pagi hari, ia membuat keputusan. Ia menolak investor itu. Banyak yang menyebutnya bodoh, media menyindir, teman bisnis menjauh, tapi hatinya tenang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kaya. Beberapa bulan kemudian, usahanya tetap tumbuh, pelan tapi kuat, karena berdiri di atas kepercayaan, bukan keserakahan. Suatu sore, seorang anak kecil datang membawa plastik asinan. "Om Raka, aku mau jualan kayak Om dulu," katanya polos. Raka berlutut, tersenyum, lalu memberikan pikulan kecil. "Kalau capek, jangan berhenti. Istirahat sebentar, lalu jalan lagi." Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Desa yang dulu sunyi, kini menjadi pusat kehidupan baru. Truk-truk keluar masuk setiap hari. Anak-anak berangkat sekolah dengan tas di punggung. Dan para ibu tersenyum saat menimbang buah yang akan dikirim ke pabrik. Raka sering berdiri di beranda rumah kecilnya, memandangi semua itu dengan rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Ia bukan lagi anak sebatang kara. Ia bukan lagi penjual asinan yang diremehkan. Tapi di dalam hatinya, ia tetap Raka yang dulu. Anak kecil yang belajar bertahan hidup dari rasa lapar, luka, dan doa yang tak pernah putus. Suatu pagi, Pak Arya datang dengan langkah pelan. Rambutnya sudah memutih, jalannya tak lagi sekuat dulu. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu, memandang matahari naik dari balik sawah. "Raka," kata Pak Arya pelan, "hidup saya tenang karena kamu." Raka terdiam.
Dadanya sesak. Bapak yang mengubah hidup saya. Pak Arya tersenyum. Tidak, kamu sendiri yang mengubahnya. Saya hanya membuka pintu. Hari itu, Pak Arya menyerahkan semua kendali usaha pada Raka. Tanpa pesta, tanpa sorotan. Hanya dua orang yang saling percaya. Raka menunduk menahan air mata. Ia teringat hari pertama datang dengan pikulan bambu dan tangan gemetar. Kini, tanggung jawab besar ada di pundaknya. Tapi ia tidak takut. Ia sudah terlalu lama ditempa hidup. Beberapa bulan kemudian, Raka membangun sekolah kecil di desa. Bukan sekolah mewah, tapi tempat yang penuh harapan. Di dindingnya, ia menulis kalimat sederhana. Siapapun bisa bangkit, asal tidak berhenti. Anak-anak sering bertanya siapa yang menulisnya. Raka hanya tersenyum. Suatu sore, Raka berjalan sendiri ke jembatan kecil tempat ia dulu sering berhenti. Ia duduk, menatap air sungai yang mengalir tenang. Ia membuka tas kecil dan mengeluarkan pikulan bambu lamanya. Sudah usang, retak dan tak lagi kuat, tapi ia menyimpannya seperti harta. Ia menyentuhnya perlahan. Terima kasih, karena tidak pernah menyerah bersamaku, bisiknya. Angin berembus, membawa aroma masa lalu, dan untuk pertama kalinya, Raka merasa hidupnya benar-benar lengkap. Bukan karena harta, bukan karena nama, tapi karena ia sudah menunaikan satu hal, mengembalikan arti hidup pada orang lain. Tahun-tahun berlalu, Raka tidak pernah menikah, tapi ia tidak kesepian. Anak-anak desa memanggilnya Pak Raka. Setiap kali mereka lulus, mereka datang, mencium tangannya, dan berkata, "Kalau bukan karena Bapak, kami tidak sampai sini." Saat usia Raka mulai menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat. Ia kembali ke gubuk lama yang kini dijadikan tempat berdoa. Ia duduk di lantai tanah, menatap langit dan tersenyum. "Bu, Raka sudah menepati janji," bisiknya pelan. Malam itu desa terasa lebih hening dari biasanya. Keesokan paginya, orang-orang menemukan Raka telah pergi dengan tenang, duduk bersila, dengan senyum kecil di wajahnya. Di tangannya masih tergenggam pikulan bambu yang dulu membawanya keliling desa. Berita itu menyebar cepat. Desa menangis, kota terdiam. Semua orang yang pernah disentuh hidupnya datang, berdiri dalam diam, membawa doa. Di pemakaman sederhana, seorang anak kecil maju dan berkata dengan suara bergetar. Pak Raka bilang, "Kalau capek, jangan berhenti. Istirahat sebentar, lalu jalan lagi." Tangis pecah, tapi bukan tangis kehilangan, melainkan tangis syukur. Dan sejak hari itu, asinan Raka tetap diproduksi, sekolah tetap berdiri, desa tetap hidup. Karena Raka tidak meninggalkan harta. Ia meninggalkan warisan kehidupan. Tamat.